terbaik bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan beliau selalu memberikan kesehatan, ya, kebahagiaan. Yang saya hormati Ketua Hakdi, ya, serta jajarannya. Alhamdulillah, ya, kita panjatkan puji dan syukur dari Allah yang telah memberikan rahmat dan taufik kepada kita semua. Jadi kita melaksanakan ya agenda pertemuan rutin, ya di Hakdi yang saya dapat hadir. Ini yang pertama kali, ya, organisasi yang saya dapat bertatap muka keseluruhan, ya, Hakdi, ya. Yang lain masih belum. Ini kemarin itu ada kegiatan, ya, saya hadir juga, tapi bukan khusus untuk rutinitasnya pertemuan. Tentunya sebagai umat yang beragama, tahan intinya yang mengucapkan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan taufik kepada kita semua, yang kita laksanakan, ya, agenda pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu untuk itu sebenarnya. Semua bahagia, ada yang masalah, baik apapun gitu. Tidak bahagia kan? Tidak ada orang bahagia itu masih sedikit tinggi. Tidak ada. Kalau bahagia itu bebas, tak ada apapun. Mudah-mudahan kita selalu dapat kebahagiaan. Kebetulan visi Bupati itu depannya bahagia. Ya, untuk meletakkan visi bahagia itu memang sulit bagi kita semua, yang berat. Karena keseluruhan inti daripada hidup kita ini, kalau udah bahagia itu tak ada. Kurang duit ada duit, ya. Kemudian pengen beli mobil ada, ingin rumah ada, mau beli kulkas ada. Jadi bahagia semua lengkap itu. Memang berat. Jadi sini kata Bu Abadi bilang kepung bakul, untuk menuju bahagia. Kebetulan Pak narasumber kami ini di Dinas Kesehatan itu, misi kami itu sebagai kebahagiaan, dan dua misi Pak Bupati itu, ya, yang kita ambil, ya, untuk dijadikan sentranya Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya. Tentunya pada hari ini saya berterima kasih, ya, kepada Ketua Hakdi Kabupaten Kuburaya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membuka acara ini, ya. Dan mungkin saya ada minta tolong, bukan instruksi, ini kan beda nih. Kalau di tugas saya tugaskan, oh ini minta tolong nih, minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian sesuai dengan tugas dan fungsi Bapak Ibu sekalian, ya, untuk di Kabupaten Kuburaya. Yang pertama saya masih ingat, ya, tahun 2010 itu setelah saya Pak Ano, itu 2010 masih praktisi pelayanan dasar, tapi dipercaya oleh Pak Bupati itu untuk, ya, memberikan mendata, memberikan ruang tenaga-tenaga yang ada di Kabupaten Kuburaya. Di antaranya ini dulu kenal HS, izin sanitasi, ya, HS, izin sanitasi. Orang banyak tanya apa HS itu, tapi saya tahu karena saya juga dalam itu, ini tentang lingkungan, orang lingkungan perlu. Atau masuk pada saat itu 5 formasi, tahun berikutnya 5 formasi, termasuk tenaga-tenaga yang lain, gitu. Kemudian saya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kuburaya, ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah melihat, ya, pelang yang di bawah itu ada 12, ya, 12 profesi, ya. Di bawah itu saya beri pelang. Artinya kami itu butuh, makanya kami itu masuk ke antara ini itu ahli, ya, karena butuh Bapak Ibu sekalian minta tolong, ya. Keroyokannya itu 12 profesi tadi, gigi, ahli, ya kan. Jadi semuanya itu berfungsi gitu, sesuai dengan keahlian masing-masing. Kemudian Pak Ano, saya juga sampaikan kepada Bapak, kami ada keinginan memang untuk mengumpulkan, ya, bendera profesi. Karena bendera mama benar mendapatkan bendera, jadi saya pikir adalah buat yang foto-foto yang gambar logo Hakdi atau semua, buat buat itu gitu. Sebenarnya tempat bendera itu udah jadi bendera yang bukan datang gitu. Mungkin Hakdi udah datang dah, ada profesi lain tidak datang gitu. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian ada bendera, nanti pulangnya foto pakai bendera kita, bendera Hakdi itu orang pegang, ya kan. Mungkin di kirinya atau di kanannya bendera merah putih, yang di kirinya bendera putih.
Itu dia saya gitu, biar ada rupanya hati juga dirasakan ada gitu. Jadi itu tujuan saya Bapak Ibu sekalian, mulai dari situ. Kemudian selanjutnya saya sampaikan minta tolong Bapak Ibu sekalian, tantangan cukup besar ya konten budaya ya. Dari 118 desa ya, konten budaya itu di tahun ini, dari tahun-tahun yang lalu itu masih 20 puskesmas ya, 20 desa yang sudah ODF ya, 21, 21, dari saya nambah lagi 22. Kalau itu 21 dari 114 ya, itu ada 90 lebih yang masih belum. Jadi kalau kita lihat ya, yang desa ODF ini artinya rumah tangga itu udah punya WC, walaupun istilahnya kurang maksimal lah. Artinya kalau kita buang air besar itu udah nampak lah. Saya ini pura-pura dengan Pak Camat kemarin, Bu, Pak, kalau ada anak gadis Bapak, mahasiswa kan gadis tuh, kayak ibu-ibu di sini, ada yang gadis, ada yang enggak gitu kan. Kalau anak gadis, ibu, mahasiswi, bahkan mungkin mohon maaf pakai jilbab misalnya, buang air besar sembarangan, mending dibalik. Nampak kepalanya buang air besar di situ. Tapi kalau nengok di pohon, nengok di pohon, tak mungkin dia pakai apa-apa semua, pasti di lepas semua. Ya enak ke, tiga rasanya. Mungkin kuat nih Pak, karena saya ini kuat untuk desa-desa ini supaya mereka semua gitu. Ini kuat saya ini. Yang tak tega tengok orang buang besar nampak barang semua ini. Itu selalu tak angkat. Tengok yang ibu-ibu kayak ini jati-jati semua. Ibu orang besar di mana Bu? Sana apa? Sana mana di situ Pak? Mulai nanti cari kan, mulai nanti di tele ini dibesarkan di Zoom. Masukkan ke media, tidak kena semua gitu. Saya mungkin kuat Pak Arno untuk dapat menembus keseluruhan. Saya pikir ya, kalau 20 dari tahun 2027 masih 20 ya, 2027 sekarang berapa tahun? 15 tahun ya, 15 tahun dapat 20. Jadi kok yang sisa 97 ya, 97 berapa tahun lagi gitu. Buku Pak Eka dan Bupati atau semua ya, atau nanti gitu. Nah, ini memang kita fokus pemicuan pemahaman. Karena saya lihat nih Pak Abno di kawasan Kuburaya itu memang rumah sih memang udah bagus gitu, tapi enggan untuk memperisi gitu. Rumah bisa membuat puluhan juta, yang 3 juta aja belum bisa buat gitu, atau 2 juta belum bisa buat. Sampai saya ngomong gitu, itu bikin WC cemplung ya, si gorong-gorong langsung kloset, nah dindingnya itu kasih yang apa, paling bekas gitu, jatah gitu. Coba nampak ke semuanya. Nah, coba nanti bagus sekalian pulang masing-masing puskesmas. Cari yang rumah tangga yang tak punya WC. Sampai selusuri sampai detail ngomong, Bu berak di mana? Sampai ditengok barang itu gitu. Posisinya gimana, caranya di posisinya. Gitu. Pasti bayangkan itu gimana gitu. Kalau ada yang nakal, itulah presensi gitu. Ya boy itu di konten budaya. Maka saya pesan pada tenaga ahli lingkungan yang hadir pada hari ini, kita tetap semangat memberikan pemahaman pada masyarakat. Memang pemahaman ini di konten budaya beda dengan di kota. Ya, 180.000 kepala rumah tangga, artinya 180.000 WC. Ya, kalau jadikan WC itu sekian, masih belum. Nanti kalau rumah tangga itu kepala rumah tangga artinya ada rumah ya, atau rumah numpang dengan keluarganya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian menggugah sebanyak-banyaknya. Saya Pak Menot di kawasan Kuburaya ini karena puskesmas ini kan PUD semua. Bahkan kepala puskesmas yang hati nih, orang lingkungannya ada 2 kotak sana. Pak seksinya, syukurnya ini Pak seksinya orang lingkungan, Raso Jaya orang lingkungan, Punggur orang lingkungan, Rentang orang lingkungan. Paling banyak kepala puskesmas orang lingkungan gitu. Yang kemudian gitu, percaya dengan orang lingkungan saya menyelesaikan masalah itu, terutama masalah tentang lingkungan. Apa kekurangan?
ya kan? Apui kurang kan gitu. Kemudian Pak Akno di Kabupaten Kubraya itu udah badan saya daerah. Lama dah. Dan naik pelatihan yang itu udah dua provinsi ini udah BUD. Artinya uang gelondongan ini uang ini uang di Kabupaten Kubraya bagus sekali saya jelaskan ya kesempatan ini paling kecil itu Puskesmas itu mengelola uang itu 1,3 miliar itu Puskesmas tuh 1,3 miliar. Jangan saya dulu yang membawa itu 4 juta besar dah, yang bawa saya Puskesmas besar dah. Kalau Bapak Ibu sekalian, nah, saya mencoba buat banner di tangga itu tentang plastik. Karena saya juga S2-nya dulu lingkungan, pernah terngiang-ngiang sini. Kalau plastik itu ada yang 60 tahun, ada yang 100 tahun, murahnya. Jangan sampai nanti cucu kita, cicit kita ngomong, apa ya kerjaan orang lingkungan, apa ya habisnya itu. Numpuk-numpuk sampah sampai kayak gini, tak bisa muraikan secepat mungkin membuang sampah. Ini tantangan bagi kita semua, bagaimana kita memikirkan teknologi, bagaimana caranya ya penguraian ini cepat. Saya buat banner tuh, itu pribadi saya yang saya buat tuh, bawah di tangga tuh, sebelah kanan. Saya tanya dengan orang Progres kemarin, kalau sampo tuh, sunset sampo yang ketengan tuh, berapa tahun tuh terurai? Paling lama kali saya bilang. Nanti saya buat banner. Tentunya Bapak Ibu sekalian, di Puskesmas buatlah sebanyak-banyaknya gitu. Jangan sampai nanti kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik belakang kita nanti. Saat kita pensiun, saat kita sudah menikah, adalah kenangan orang kan. Banyakan di seluruh wilayah ini tentang lingkungan. Buang sampah pada tempatnya, buang air besar pada tempatnya gitu. Itu cara kita memberikan manfaat. Beda dengan kota, di budaya ini beda. Rata-rata kan SD, biasalah orang SD kan. Dengar Pak, Bu, dengar. Coba ulangi. Lupa Pak, baru kita lupa. Itulah perbedaan orang tamat SD dengan SMA atau D3. Di budaya ini Pak Abno rata-rata itu tamat SD masih. Jadi beda penyampaiannya, beda bahasanya. Jadi Bapak sekalian kalau Pretimor, Ibu ya Pretimor, malah Pretimor ini. Yang Pretimor itu, Pretimor ya, 2 Pretimor ya. Iya, 3. 2. Nah, 2 tuh. Jangan nanti Pak Bupati nanya, Pak Bupati tentang lingkungan. Wah ini saya tanya. Ada tumbuh kembang. Wianti lapor tenaga gizi yang ada di Kabupaten Kuburaya. Ini saya hafal kali kan. Belum Pak. Pak Bupati kan main ngomong tumbuh kembang kan, di bawah. Nanti Pak Bupati kalau saya kasihkan garis besar di Pak Bupati tentang lingkungan, nanya nanti itu apa orang lingkungan? Berapa orang lingkungan di Kabupaten Kuburaya? Pak Bupati itu udah paham semua, tidak perlu tentang pelatihan kesehatan, tak perlu saya gitu. Pak Bupati cukup merangkap ini, apa semua ini. Cuma tak bisa tangan tadi sebagai pelat dinas. Kalau bisa tangan pelat dinas dia ya semua. Apa dia semua tentang lingkungan apa semua. Saya sampaikan ke sekalian dengan adanya BUD di Puskesmas itu, tolong dimanfaatkan. Apalagi orang-orang yang tadi sebutkan itu Punggur, masa Punggur tak bisa menyiapkan di kantor desa tentang lingkungan? Ya, ini Punggur ODF 1 ya, iya Bu. Iya. Tentang 1. Rasa belum ya? Rasa udah 1 matang ya. Kemudian yang satu lagi Punggur 1 tentang 1 atau 1. Mana yang 1 yang lingkungan? Tadi ya. 3 ya. Nah, 1. Seharusnya lebih sebenarnya. Saya sampaikan kepada sekalian, ya saya dengan Pak Salman ini, ya saya memberikan kemajuan nanti. Saya membuat desa bahagia Pak. Jadi desa bahagia itu saya jadikan desa Mekarsari itu desa bahagia. Ya biar bahagia semua orang. Nak buang yang besar, tak ada di pohon, tak ada di sembunyi di rumput-rumput, kepala ditutup, mata tak ada seperti itu. Apa yang ngomong kayak gitu? Lalu tak ada punya WC, tidak mana dia? Ya kan pasti berak di kebun-kebun. Nanti saya minta tolong lah. Ini yang bawang ya, laki-laki. Dari tempat daerah yang memang desanya yang memang ODF-nya tidak ODF gitu. Sampai selusuri sampai itu benar apa kerja itu ngomong. Memang tak punya WC gimana? Berak kemana?
Itu telusuri benar gitu, baru bisa kita cerita gitu. Baru kita ada pemikiran untuk kedepannya. Kesian orang ini, dia masih buangan besar sembarangan. Jadi itu kita kalau kita bilang bohong, ya bohong. Kalau mungkin kita biar orang telanjang pakai pampers, dibuang nggak mungkin. Kecuali balita. Balita sekarang udah 4 tahun kan pakai pampers lagi kita. Kesian gitu. Kalau nanti tanya kita, apa tugas kita? Memang kita di sini ini bukan tugas buat WC enggak, tapi memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang permasalahan lingkungan ini. Sehingga nanti timbul setting gitu. Nah, ini kalau kita setting, nah, saya sampaikan juga Pak Karno, kami itu desain ya bahwa penyebab bahan cukup dah. Saya nak buat WC 1 hari jadi, besok bisa dipakai. Ya, ukurannya 1 x 1,20 meter. Jadi pakai batako, pakai gorong-gorong, pakai kloset, pakai seng, pakai panggilnya. 1 hari jadi, besok bisa dipakai. Mudah-mudahan jadi. Kalau ada kendala, misalnya jadi barang itu. Karena mulai dari pengerjaannya semua sudah saya susun dalam Pak Salman. Ya siapa yang kerjakan ini, siapa yang kerjakan itu, kita susun semua. Kalau ini jadi nanti, saya mau ke rumah sakit, dikecikan lagi uangnya. Tapi yang standar, nanti yang sampai nanti tinggi di kloset roboh, murah semua nanti. Nah, yang penting kloset itu kuat, angkanya kuat, ya kasih kecikan lagi anggarannya. Biar nanti masyarakat nanya, Pak Bupati nanya, Pak ini udah saya buat WC, enggak standar. Tapi untuk satu kali 2, 1 orang cukup masuk di situ ada jentong, situ ada ember, buang yang besar. Di situ ya ada lampunya, ya ada pintunya, ya sekian harganya. Saya yakin bisa. Kalau Bapak Ibu sekalian ngomong, kayak saya ngomong keras, maaf, ngomong enak itu dengarnya gitu. Tapi biar bersih telinganya. Enak gak Bu Camat, Pak Camat, warga Pak Camat, Bu Camat itu tanpa pantatnya. Oh, begitu kan ngomong. Lagi saya baca wasi itu, biar mikir gitu. Ada salah satu camat di Kabupaten Kubu Raya itu, omongan saya itu selalu dipakai gitu. Sedih gitu, nengok saya ngomong. Ada salah satu camat, apa dia bergegas terus nih. Sampai kemarin kali Bandung nelpon saya, apa bantu Pak Malijar? Saya kalau semen 1 sak siap. Kalau satu pangkat desa nggak semen ke saya, berarti banyak kan? Tapi kalau saya 1 sak ke pemerintah, saya siap. Saya tantang Bapak Ibu sekalian, 1 desa 1 sak semen dari saya. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian, nah kami dalam 1 x 1,20 meter itu nyiapkan semen 3 sak. Ya, batakonya 400 lebih, ya, sengnya 2, ya, udah saya buat gorong-gorongnya 2, kloset 1, udah saya rancang. Tinggal nunggu, saya mungkin hari Jumat itu berangkat ke Singkawang, kalau teman-teman dari juga BUD pulang minggu depannya itu saya juga ada kegiatan sunatan masal kita berubati ya, sampai minggu juga, jadi nanti minggu depannya lagi itu Pak Ji. Tapi saya rancang Pak Karno 1 hari jadi, besok sudah pakai. Tak lembut ke Pak, ini sekarang mah hebat sekarang, ada pengerasa. Bukan hanya benda itu tidak keras, tapi itu bisa dikeraskan juga, cepat kan. Yang apa ikanannya apa Pak? Obat apa tuh? Bukan obat yang lain, obat untuk mengeraskan semen. Tentunya masih keras. Ada memang obat. Karena nanti pula yang laki ini, ya, yang kata-kata sekarang Ibu sekalian. Jadi saya sampaikan Ibu sekalian pada pertemuan hari ini, tentunya saya menawarkan Ibu sekalian tidak bono tantangan cukup besar. Belum tentang masalah makanan, ya, makanan sekarang sudah SD masuk, SMP masuk, SMA masuk. Tentunya jajanan ini yang dikonsumsi oleh teman adik-adik kita yang murid SD, SMP, SMA, bahkan PAUD, mohon kiranya untuk dipantau. Kemungkinan alat-alat yang kit yang ada di puskesmas masing-masing, tolonglah sekali coba-coba fungsi dah. Gitu. Mungkin beli makanan orang yang jual jajanan diambil langsung diproses situ, roda itu. Ya, kemudian formalinnya denda, kan bisa berapa item yang bisa masuk. Kerjakan kita sama-sama gitu.
Kalau perlu saya hadir juga gitu di situ. Saya maaf ibu sekalian, hadir di mana-mana itu bukan cari popularitas. Ini pakai tanggung jawab saya gitu. Tanggung jawab ini bukan hanya di dunia. Di dunia itu hebat Pak Malijan katanya. Lepas saya. Tapi nanti di akhirat sedetik pun akan lepas dari pantauan Tuhan. Sekarang nyaman, Pak Malijan nih. Udah ini hebat turun ke lapangan. Ada booking, udah ini ada. Winter mana? Oh sini. Jadi apa Pak saya Pak? Karena saya dulu kepala bidang B2 jadi apa dengan teman-teman yang lama. Saya kepala bidang B2, yang kepala bidang Yankes, kepala bidang EPS, kepala bidang Sismas, sekretaris pernah juga, jadi apa sedikit gitu. Jadi kita di dunia ini lepas gitu. Beres Pak, Bapak buat tenang ya, jangan Bapak lecer-lecer, tenang ya. Nah, tapi saya Pak, walaupun dimanapun tetap saya pantau ke bawah. Nah, nih, jangan merpati ngomong Pak Manja tahu beres-beres aja, benar kan tuh? Benar Pak, mana buktinya? Nah, banyak foto apa aja lah fotonya? Ada, di mana laptop? Tanya laptop mana? Alah, laptop kita tak bisa lah. Hey, laptopnya buka, printer tak ada Pak, tak bisa ngetik. Nah, zaman sekarang ini, tidak ada HP ini dan seperti itu. Teknologi ini dikuasai. Masa kalangan saya Facebook saya itu ada dua, Haji Marijan dengan Marijan Tony. Instagram saya juga ada, semua ada gitu. Kuasai itu gitu. Tahu modal Pak itu tuh. Tinggal Bapak Ibu sekarang bikin kayak bikin ini Bang di Facebook. Nah jadi ini Pak Bowo, Pak Bowo mana? Ada. Rengas, ya kan? Rajin Pak Bowo itu serapun. Tapi kok yang lain saya belum tahu karena tak apa kali kan. Mungkin kadang-kadang nama si Mardiana tulis si Ana. Ada memang, itulah memang itu. Si Ibrahim tulis itu ya. Itu memang. Jadi kuasai itu kan bagian dari kita juga. Bapak Ibu sekarang tidak perlu modal. Kalau Bapak Ibu modal, sampaikan dengan atasannya. Pak, saya mau bikin spanduk atau banner atau leaflet atau media cetak atau media elektronik tentang lingkungan, apalagi pelapis masalah lingkungan. Jadi tak ada itu para mas yang merawat tadi. Kalau orang lingkungan makin banyak sebenarnya. Hanya tetangga gitu Pak Ahmad. Dan saya ini juga memberikan motivasinya seperti itu Pak. Masa orang lingkungan sebuti pun ditulis tidak ada cerita lingkungan. Tahunya vaksinasi COVID-19, Hari Raya Idul Adha, apa itu? Nah, itu sebuti pun tentang lingkungan. Nah, coba sekarang mulai dari sekarang pemahaman ini mudah-mudahan kita diantaranya itu ilmu yang bermanfaat. Putus amal seorang menjadi 3, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, nah soleh. Pasti mati gitu. Kemudian merenung saya Pak Baca dulu nanti itu. Jangan kita nggak tahu titik mana yang kita meninggal nih. Mungkin Bapak sekalian dengar ya, pelatihan setelah migrasi kemarin hari Jumat datang Singkawa. Sore ini nyebrang ke Pulau Kuta. Besak paginya bawa ke Pulau Singkawa, nanti kita balik ke rumah berasa meninggal. Nggak tahu kapan kita tinggal nih. Gitu. Makanya selalu berbuat baik. Makanya kalau lihat status saya ngeri. Marijan itu punya status tentang kematian. Mungkin di sini tidak ada lah pernah status saya tengok lah. Yang nengok tak pernah nengok. Tapi ada pelatihan Ibu Raya nengok. Abdullah Obati. Marijan itu bikin status tentang kematian. Tahu apa Obati? Saya bisa dia kita pasti mati. Duit banyak pun mati. Apa sedikit. Ganteng mati. Apa sedikit. Mati gitu. Jangan nunggu kita sakit. Jangan nunggu besok. Saya sering ngomongan Pak Jin dengan jajaran kami di kesehatan. Jangan nunggu besok. Belum tentu besok kita bisa sore nanti ini bisa kita hidup. Hidup pun tak bisa berbuat. Banyak contoh. Kasus banyak contoh. Jalan masuk sakit. Bernapas dia. Hanya bang duit. Dia perlu duit. Tak sholat.
dengkulnya tak bisa takut, ya. Nah ngaji mungkin susah, nah sholat pun susah, banyak faktor. Mungkin teman-teman kita semua nih, apalagi teman saya, ada yang sudah mendahului kita. Mungkin nanti kelas kita sudah mendahului. Dan bahkan beliau tidak tahu bahwa saya ini mau tinggal hari ini, besok, hari apa, malam, siang. Banyak orang tidur itu langsung tidurnya terus. Ingat di kuburan. Ibu pernah kali ya Bapak Ibu dengar ya. Orang di kuburan tuh pengen nongol lagi balik ke dunia sebentar ya. Apa yang maksud dia? Hanya berbuat baik. Nah, kesempatan kita nih bisa noleh kanan kiri tunduk sana duduk sini kaki tepuk bisa apa semua. Kesempatan kita semua. Nah saya kalau bermotivasi Pak No kayak gini tentang kematian kan aku nakuti nak takut ke nak hendak pasti mati, makin takut makin mati gitu. Karena kalau kita takut kan stres. Nah, aku udah stres itu separuh dari penyakit. Kata Ibnu Sina,